Kita akan teruskan khotbah hari ini di dalam pasal ke-5 dari Yohanes. Pasal 5 dari Injil Yohanes. Saudara pasti masih ingat Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun ini. Tapi orang ini ternyata bukanlah orang yang baik, karena dia lebih pentingkan diri dan tidak memperhatikan anugerah yang Tuhan berikan. Dia lebih mengutamakan keamanan diri dan dia tidak memikirkan keamanan dari Yesus Kristus. Sehingga dia melaporkan siapa yang menyembuhkan dia supaya mencelakakan Yesus. Nah, orang seperti ini perlu ditolong tidak? Yesus tahu tidak orang ini tidak baik. Kalau Yesus mengetahui orang ini disembuhkan pun percuma, karena dia tidak akan berucap syukur, dia tidak akan berterima kasih, dia hanya mau mendapatkan kesembuhan, setelah itu meneruskan hidup yang dia inginkan. Lalu Yesus yang sudah mengetahui orang seperti ini, Yesus tetap kerjakan. Bukan saja Yesus kerjakan hal yang baik untuk dia, Yesus kerjakan hal itu pada hari Sabat. Nah, di sini dua hal yang penting. Mengapa berbuat baik kepada orang yang tidak beres? Kedua, kenapa berbuat sesuatu yang mencelakakan diri? Ini hal yang kini kita perlu belajar, karena seluruh hidup ini merangsang kita mempelajari. Hidup di dunia ini banyak kelakuan yang kita harus lakukan, tetapi banyak yang tidak mendatangkan keuntungan. Kalau selesai berbuat sesuatu yang baik, baik untuk siapa? Kalau baik untuk saya, kenapa saya melakukan hal yang baik untuk saya? Kalau baik untuk orang lain, mengapa orang lain kita berbuat baik untuk dia? Kalau orang itu baik, kita berbuat baik untuk dia, itu memang boleh saja. Tetapi kalau kita berbuat baik oleh seseorang dan orang itu tidak beres, dia akan mencelakakan kita. Dan kita sudah mengetahui hatinya tidak baik, mengapa tetap lakukan kepada dia? Mungkin waktu engkau baca kitab suci, engkau tidak banyak memikirkan hal serumit ini. Tetapi ini semua terjadi. Dan Yesus di dunia justru menjadi teladan kita bagaimana hidup sebagai manusia. Yesus menyembuhkan 10 orang, kecuali satu orang kafir, yaitu dari Samaria, yang kembali bersyukur kepada Tuhan. 9 orang Yahudi tidak kembali berterima kasih. Mengapa banyak orang ikut kebaktian kesembuhan? Karena mereka bukan mau Yesus, mereka mau kesembuhan. Setelah sembuh bagaimana? Kembali kepada hidup yang lama. Tidak untuk mempersembahkan tubuh yang sudah disembuhkan Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Mereka yang dulu waktu sembuh, waktu masih sehat, berzina, lalu sudah jatuh sakit minta kesembuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Kalimat Tuhan, engkau Maha Kuasa, bukan kalimat yang mau mentakluk ke bawah kuasa Tuhan, tapi adalah satu alasan memerintah Tuhan harus menyembuhkan saya. Engkau Maha Kuasa kan? Saya percaya engkau Maha Kuasa, maka engkau harus sembuhkan saya. Inilah manusia. Setelah sembuh bagaimana? Menjadi orang Kristen yang imannya baik, menjadi orang Kristen yang mengabarkan Injil, menjadi orang Kristen yang berbuah rohani, tidak pergi lagi berzina karena sudah kuat untuk berzina lagi. Apakah itu hidup manusia? Apakah itu hidup kita yang berani menamakan diri orang Kristen? Saudara-saudara, kalau Tuhan mau, dia dari dulu sudah kecewa melihat kehidupan kita masing-masing. Kalau Tuhan mau, dia sudah melempar kita ke dalam neraka dan tidak lagi mempeduli. Tapi Tuhan mempunyai keajaiban yang kita tidak mengerti. Dia mengetahui ini tidak beres. Dia mengetahui ini hatinya tidak baik. Dia mengetahui setelah disembuhkan orang ini akan mencelakakan Yesus. Tetapi dia melakukan. Manusia kalau sudah mendapatkan anugerah, bukan bersyukur kepada Tuhan, tapi menjadi bangga. Kalau kita sebelum Kristen masih takut-takut agama itu apa, sudah menjadi Kristen biasa, saya pun di dalam menjadi anggota, saya tidak takut. Kalau kita belum reform, kita melihat ini doktrin luar biasa. Sudah reform, saya lebih mengerti daripada kamu, mulai menghina orang lain.
Ini semua kecelakaan semacam ini bisa terjadi. Itulah sebab yang membunuh Yesus di atas kayu salib bukan orang kafir. Yang bunuh Yesus Kristus di atas kayu salib bukan orang ateis. Yang bunuh Yesus di atas kayu salib adalah yang disebut umat pilihan Tuhan, tapi yang memperalat orang Romawi untuk mensalibkan Yesus Kristus. Tetapi ingat kembali, Yesus mengetahui orang ini tidak beres. Yesus mengetahui orang ini disembuhkan, dia tidak pernah terima kasih. Dan akan dia adukan kepada orang Yahudi bahwa yang melanggar hari Sabat adalah Yesus. Mengapa berbuat baik kepada orang yang tidak beres? Mengapa melakukan di dalam hari Sabat? Mengapa Yesus kerja seperti ini? Apakah Yesus tidak tahu kalau orang Yahudi akan menangkap dia hanya karena dia melakukan di dalam hari Sabat? Di dalam pikiran Yesus yang begitu murni, yang kita berbuat baik menolong orang lain, itu kewajiban kita. Dia mengetahui berbuat hal yang baik di dalam hari Sabat tidak berarti melanggar Taurat. Tetapi manusia yang sudah terikat oleh semua hukum-hukum secara letterlek, manusia yang sudah dibelenggu oleh prinsip-prinsip aturan-aturan manusiawi yang tidak sesuai dengan kebenaran, itulah yang akan menjadikan kesulitan bagi orang yang melakukan kebaikan. Saudara-saudara, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-10. Saya membaca ayat 9. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakannya kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Semua membaca ayat 17 dengan teliti dan merenungkan dengan pelan-pelan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh dia, bukan saja karena dia mentiadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat orang itu pada waktu ditegur, mengapa hari Sabat engkau mengangkat tilam? Dia mengatakan, bukan salah saya disuruh oleh orang yang menyembuhkan saya. Dia suruh saya cuma taati. Jadi kalau mau cari salah, carilah dia. Karena bukan atas inisiatifku aku melanggar Sabat. Lalu ditanya, orang itu siapa namanya? Saya tidak tahu. Dia cuma sembuhkan saya, lalu dia pergi. Kita kalau disembuhkan seorang dokter, biasanya kita minta nama kartu dokter, lalu kita ucap terima kasih karena pengobatanmu saya disembuhkan. Kita bersyukur. Orang ini tidak perlu tahu nama, tidak perlu tahu siapa yang memberikan anugerah, tidak perlu tahu siapa yang bekerja baik untuk dia. Pokoknya saya sembuh, pergi. Dan tidak lagi ada hubungan. Tidak perlu satu respons, sesuatu ucapan syukur kepada yang memberi berkat kepada dia. Anak muda belajar pernah mendapat anugerah dari siapa
ingat dan ucap terima kasih. Amin. Belajar papa mama pernah bersusah payah membesarkan engkau. Ingat waktu mereka tua, engkau yang harus mengabdi mereka. Ingat orang yang pernah memberikan firman, memberikan berkat Tuhan kepada engkau pada waktu engkau sudah mempunyai kemampuan. Jangan lupa kalau hamba Tuhan di dalam kesulitan. Ini semua adalah satu pelajaran yang take and give, dan satu responsibilitas yang sebagai manusia harus melakukan. Saudara-saudara, tetapi orang ini tidak peduli. Pokoknya kalau saya sembuh, inilah sesuatu yang seharusnya aku peroleh. Kalau lakukan apa, saya tidak tahu namamu siapa. Dan Yesus sengaja menghilang, karena Yesus tahu situasi di situ tidak gampang. Situasi yang menyulitkan itu, dia pergi, tetapi dia tidak bisa bicara. Dia cuma mengatakan, yang menyembuhkan saya, dia berkata kepadaku, maka aku kerjakan ini. Saya tidak salah. Mau anugerah? Mau. Mau tanggung jawab? Tidak. Berterima kasih kepada Yesus? Tidak. Lalu hari kedua, Yesus ketemu dengan dia di dalam bait Allah. Berarti ini orang berbakti. Orang berbakti tetap sama seperti orang belum percaya kepada Tuhan. Banyak kelemahan. Orang bilang, wah tuh gereja itu banyak orang yang seperti malaikat. Tidak. Justru banyak orang yang meleset yang ke gereja. Di dalam gereja banyak orang yang tidak beres. Banyak orang beragama karena mereka rasa mereka perlu Tuhan, tapi sudah berada di dalam gereja tetap tidak beres. Itu yang betul-betul tidak beres. Ini orang adalah orang tidak beres, tapi dia seorang yang sering datang ke bait Allah. Berarti dia orang anggota agama. Berarti dia orang yang beribadah. Berarti dia orang yang menjalankan syariat daripada Taurat. Waktu Yesus ketemu dia di dalam bait Allah, Yesus berkata kepada dia, engkau sudah sembuh. Yesus tidak mengatakan, saya yang sembuhkan kamu kan? Jangan lupa ya. Yesus bilang, kamu sudah sembuh. Dan jangan berbuat dosa lagi, supaya kondisimu tidak menjadi lebih buruk. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini mengatakan tentang satu kaitan yang disebut kausalitas, yaitu kenapakah orang itu menjadi sakit. Apakah penyakit itu adalah akibat berbuat dosa, atau penyakit itu tidak ada hubungan dengan perbuatan dosa? Nah, ini dua macam teori. Apakah pendapat orang reform? Apa pengajaran Alkitab tentang dosa dan kecelakaan? Apakah orang berdosa pasti mendapatkan kecelakaan? Apakah orang berdosa pasti menjadi orang yang sakit? Atau dibalikkan, apakah orang itu sakit karena dia berbuat dosa mengakibatkan dia jatuh dalam sakit? Nah, banyak orang-orang Kristen menerima doktrin seperti ini. Kau sakit karena kau berdosa. Nah, dosa itu mengakibatkan hukuman langsung dari Tuhan di dalam keadaan jasmani manusia. Begitu banyak orang sakit, dia anggap itu hukuman dari Tuhan. Kelancaran, kesuksesan itu dianggap berkat dari Tuhan. Dan kelancaran, kekayaan, kebebasan, kesuksesan, kemakmuran manusia, ini adalah sesuatu hal anugerah Tuhan khusus orang yang dicintai dia. Itu sebab ajaran itu mengakibatkan penghinaan terhadap orang yang menderita. Saudara-saudara, pendeta-pendeta semacam ini masih banyak di dunia. Dan satu kali di Surabaya, seorang pendeta berkhotbah dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa engkau menjadi janda? Karena dosamu Tuhan sudah lihat, dan dia menghukum kamu yang berdosa. Dosamu yang tidak diketahui oleh orang lain sudah diketahui oleh Tuhan. Maka Tuhan membongkar rahasia dosamu. Itulah sebab dia hukum kamu, maka engkau menjadi janda. Seorang janda yang tadinya kagum pendeta itu, yang selalu ikut kebaktian di dalam gereja itu, dengar khotbah itu, dia mulai menangis. Dan saya tahu orang ini, karena orang ini sebelum suaminya mati minta saya pergi doa bagi dia. Waktu itu suaminya yang masih umur 38
dengan susah payah membereskan kanker yang berada di hidung, ada di leher, tak habis-habis, pakai berpuluh-puluh ribu dolar ke Jerman, ke Australia, ke Jepang, ke Amerika, tetap tidak sembuh. Makin lama makin sakit, makin keras. Dan saudara-saudara, tetapi pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab berkata, asal berdoa, asal beriman pasti bisa disembuhkan. Maka nyonya ini percaya sama pikiran-pikiran pendeta yang memberikan sesuatu pengharapan kepada dia. Maka saben hari mereka doa nangis di hadapan Tuhan supaya disembuh. Tapi tidak sembuh. Terus tidak sembuh. Akhirnya pasti Tuhan sembuhkan. Asal beriman. Lalu keluar itu tegang sekali. Kesakitan yang tidak bisa tahan mengakibatkan keluar satu kalimat dari laki-laki itu kepada istrinya. Tolong berhenti berdoa. Minta Tuhan ambil jiwa saya. Istri bilang tidak bisa. Kita mesti beriman sampai engkau sembuh. Karena pendeta-pendeta semua katakan asal engkau beriman engkau pasti sembuh. Mari kita berdoa lebih keras lagi. Dan makin menderita sampai sudah tidak bisa tahan. Akhirnya orang itu berkata, tolong panggil pendeta Stephen Tong. Saya mau dengar apa pendapat dia. Nyonyanya terpaksa. Karena ini orang waktu umur 15 pernah menjadi murid saya. Maka dia panggil saya. Pak Tong bisa ke rumah. Saya ke rumahnya, melihat suaminya nangis, istrinya nangis. Tidak bisa apa-apa. Semua dokter yang terbaik di Tokyo, di Jerman, di Amerika, di Australia, semua sudah dikunjungi. Dan akibatnya adalah cuma tunggu mati saja. Saya begitu lihat, saya mengatakan, Alkitab berkata, manusia pasti satu kali mati. Istrinya mulai tekan. Jadi mau apa ini? Saya tanya sama murid saya itu, saudara bersedia bertemu dengan Tuhan? Iya. Saya sudah lama bersiap untuk dipanggil Tuhan. Tetapi saya kasihan, nyonya saya belum bersedia. Saya berkata kepada dia, jikalau Tuhan mau panggil jiwamu dan di dalam kematianmu Tuhan akan bertanggung jawab untuk memuliakan nama Dia sendiri, serta Tuhan akan memimpin istrimu dan anakmu dibesarkan di anugerah Tuhan, engkau mau terima tidak? Dia bilang mau. Lalu saya berkata kepada dia, ibu saya umur 33 menjadi janda. Papa saya dipanggil oleh Tuhan dan ditinggalkan 8 anak, 7 laki-laki, 1 perempuan. Seorang janda umur 33. Bagaimana di dalam zaman peperangan dengan Jepang, dengan kesulitan luar biasa membesarkan anak-anak. Tetapi Tuhan bukan saja sanggup memimpin janda-janda, sanggup membesarkan anak-anak. Tuhan telah menjadikan 7 saudara saya, 5 menjadi pendeta. Itu sebab saya sekarang berdoa bagi kamu. Jikalau waktunya sudah sampai Tuhan panggil engkau pulang, biar engkau betul-betul siap hatimu. Wah, dia penuh dengan sukacita. Air mukanya kelihatan begitu cerah. Dan dia lihat istrinya, ini yang benar. Tolong biarkan saya mati. Jangan lagi menahan saya. Saya terlalu sakit. Saya terlalu sedih. Biar saya ketemu dengan Tuhan. Dan saya percaya setelah saya pergi, Tuhan akan menjaga engkau. Air mata mengalir terus. Saya berdiri di situ ikut mengalirkan air mata. Lalu saya mendoakan dia. Sesudah itu tidak lama kemudian dia betul-betul meninggal dunia. Saudara-saudara, orang kira apa ini ya? Pendeta lain mengatakan pasti sembuh. Stephen Tong suruh dia pergi. Wah, ini pendeta yang kejam banget ya. Tidak memberi pengharapan kepada orang. Tapi saudara-saudara, saya mau tanya, apakah pendeta yang percaya beriman pasti sembuh, beriman pasti sembuh, umurnya lebih panjang dari saya? Tidak tentu juga.
Apakah pendeta-pendeta mengatakan pasti sembuh, pasti sembuh? Mereka waktu sakit tidak cari dokter? Nah tentu juga ada orang yang menemukan seorang pemimpin yang khusus menyembuhkan orang lain sendiri di rumah sakit. Kuaket. Yang lihat kuaket, yang dilihat lebih kuaket. Bapak sakit ya? Oh enggak, saya cuma periksa saja kok. Kalau beriman tidak bisa mati dong. Kalau mati tidak beriman, ini logika. Ya. Tapi orang Kristen tidak boleh pakai otak. Orang Kristen tidak boleh pakai logika. Hanya iman kepada Tuhan. Dengan sendirinya sembuh atau tidak, ini logika. Setelah sakit 50% kemungkinan sembuh, 50% kemungkinan mati. Ini logika kan? Selain itu logika apa saya tidak tahu. Tetapi kalau engkau bilang you mati, orang benci sama kamu kan. Bilang engkau sembuh, nah ini pendeta yang baik gitu ya. Nah itulah caranya mempermainkan logika untuk menjadi pendeta yang diterima lebih banyak orang lain. Semua orang maunya sembuh kan? Mengapa katakan ini akan mati? Lebih baik bilang engkau mungkin sembuh kan? Nanti kalau sembuh, nah pendetanya nabi. Kalau ada sembuh ya memang lu kurang iman kok. Jadi logikanya adalah kalau beriman sembuh. Kalau kurang iman mati. Kalau begini pendeta-pendeta yang percaya teori ini, waktu mereka mati berarti terakhir iman mereka rontok. Mereka seumur hidup beriman, akhirnya detik terakhir jebol mati. Tapi mereka bilang itu waktunya Tuhan sudah sampai. Wah, jadi inilah namanya fasih lidah. Maka itulah saya. Ini waktu Tuhan sudah sampai, engkau dipanggil, siaplah hati. Saya selalu siap hati orang mati. Awas ya, saudara-saudara. Kalau kamu sakit saya yang datang, mungkin saya bilang siaplah mati. Saudara-saudara sekalian, seorang majelis bilang sama saya, kenapa ya selalu orang sakit kita doakan, kebanyakan mati. Sedikit yang sembuh. Saya mengatakan terbalik. Baru sudah hampir mati, baru suruh lu doa. Bukan karena setelah lu doa dia mati. Mana doa mempunyai kuasa bikin orang mati? Nah gampang loh. Coba lihat, banyak orang mendoakan musuhnya mati. Nah mati-mati. Bukan sederhana mati, apalagi kalau engkau mengharapkan papamu mati doa, engkau doa dia makin umur panjang. Kurang ajar lu ya kalau doakan orang lain mati. Itu tak berkuasa. Nah saudara-saudara, ini logika yang sangat umum, sangat biasa. Tapi justru di dalam agama menjadi rumit. Menjadi rumit supaya kita kelihatan seperti hidup dia misterius. Mati atau hidup, bagaimana tentukan? Yang beriman hidup, yang tidak beriman mati. Itu sebab kalau engkau, saya doakan, engkau iman, engkau hidup, engkau bersyukur kepada pendeta yang mendoakan. Tapi engkau mati, saya mengatakan karena engkau tidak beriman. Dengan cara begini langsung cuci tangan, tidak ada salah. Itu sebab orang reform kalau menghantar jenazah kekasihnya atau orang tuanya ke kuburan, mereka penuh dengan sukacita. Orang yang percaya dengan cara, dengan iman pasti sembuh. Waktu orang itu mati ke kuburan, coba lihat, mereka lesu dan mereka tidak ada kekuatan iman sama sekali. Karena mereka percaya iman sembuh, beriman kaya, beriman sembuh, beriman menjadi sukses. Sehingga kalau tidak sukses, tidak sembuh, itu pasti tidak beres. Nah beresnya di mana? Ya lu berdosa. Dosa jahat, dosa zina, dosa yang lain, atau dosa tidak beriman. Tidak beriman itu salah satu dosa. Dengan keadaan demikian, maka di sini mendapatkan satu teori. Manusia kalau sakit karena dia berdosa, atau sakit bukan karena dia berdosa. Jawaban orang yang percaya teori tadi, ya karena dia berdosa, maka dia jadi janda. Karena dia berdosa, maka dia sakit. Karena dia berdosa, dia dihukum mati. Saudara-saudara sekalian, setelah orang itu meninggal dunia, istrinya jengkel sekali sama saya. Semua pendeta bilang suamiku sembuh, cuma Stephen Tong bikin dia mau mati, akhirnya betul-betul mati. Saya tidak berkuasa besar itu, bikin lu mati terus lu mati.
Itu yang manusia bisa mati karena manusia satu kali harus mati. Ini kitab suci. Dan sebelum mati harus siap hati bertemu dengan Tuhan. Ini kitab suci. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan satu persatu manusia yang sudah tua, sudah sakit, yang harus mati-mati. Tetapi mati atau dosa atau penyakit atau menjadi janda atau kecelakaan tidak tentu adalah akibat daripada perbuatan salah. Saudara-saudara, orang AIDS mati karena homoseks. Itu sebab kalau engkau tidak homoseks, tak mungkin sakit AIDS. Tidak tentu loh. Di Italia ada seorang yang transfusi darah kepada seseorang, darahnya itu mencitat ke matanya. Akhirnya suster yang hatinya baik juga ikut mati. Jadi kadang-kadang berdosa bisa menjadi mati. Kadang-kadang tidak berdosa pun bisa menjadi mati. Kadang-kadang berdosa bisa mendapatkan penyakit. Kadang-kadang orang berdosa besar sekali, tidak ada penyakitnya kok. Justru banyak orang berbuat dosa besar-besar, tidak sakit, tidak dapat kecelakaan, seolah-olah tidak ada Tuhan yang adil melihat dunia ini. Paulus berkata, ada orang berdosa, dosa langsung menjadi hukuman timpa kepada dia. Ada juga orang berdosa, dosanya hanya mengejar dia sampai ketemu dia di hari penghakiman Tuhan yang akhir. Berarti tidak tentu orang itu berdosa langsung dihukum. Tidak tentu semua hukuman akibat dia berbuat dosa. Teori itu tidak boleh menjadi tempat yang penting di dalam iman kita. Kita berkata dan kita harus percaya Tuhan Allah berhak memakai penyakit untuk melatih orang yang baik. Tuhan juga mungkin mengizinkan orang berdosa besar tidak mendapat penyakit. Tuhan mungkin membiarkan orang yang hidup salah lancar terus. Tuhan mungkin membiarkan orang berbuat baik dapat kecelakaan yang besar. Khususnya kita melihat anak Allah, Yesus Kristus. Dia tidak berbuat salah. Dia mati umur 33. Dia dosa apa? Dia dihukum oleh Tuhan. Dia dihukum oleh Tuhan mengganti engkau dan saya. Bukan karena dia sendiri berbuat dosa. Nah, pengertian ini mesti kita tahu. Tapi di dalam kasus Yesus bicara sama orang yang baru disembuhkan kemarin, 38 tahun timpang, 38 tahun tidak bisa jalan. Yesus mengatakan, bangkitlah, angkatlah tilammu dan jalanlah. Dia langsung bangkit, dia langsung kuat, langsung angkat kasurnya dan berjalan. Yesus berkata hari esoknya, kau sudah sembuh, jangan berdosa lagi. Di dalam kasus ini membuktikan dia betul-betul sakit karena berbuat dosa. Saudara, jangan main-main. Dosa tidak tentu mengakibatkan penyakit. Tapi di dalam ayat ini memang ada kemungkinan. Dan Tuhan memberi kepastian kepada kita bahwa ada orang-orang yang penyakitnya diakibatkan dari perbuatan dosanya. Itu sebab Tuhan berkata, jangan berdosa lagi, supaya tidak lebih buruk keadaanmu selanjutnya. Engkau sudah saya sembuhkan, sekarang berhenti. Berhenti perbuatan dosa yang mengakibatkan penyakit. Bukan semua penyakit dari dosa, tapi ada orang yang berdosa mengakibatkan penyakit. Orang ini adalah saudara-saudara. Tuhan memberikan peringatan setelah dia menyembuhkan. Kalau orang bisa menerima peringatan sebelum sakit, itu paling baik. Kalau orang sudah menerima penyakit karena sakit, karena dosa, diberikan peringatan tetap tidak sadar, itu paling buruk. Kalau engkau sudah pernah berdosa, akhirnya menderita penyakit, lalu diberikan peringatan mau bertobat, itu orang kedua baik. Saudara-saudara, yang paling tidak baik adalah sudah diberi peringatan tetap tidak sadar. Yang paling baik adalah sebelum sakit sudah menerima dan taat peringatan. Jangan engkau menjadi pemuda yang membiarkan nafsu sendiri, yang membiarkan engkau berzina, bergaul sembarangan, premarital sex. Karena Tuhan kalau marah, dia mau memukul engkau, tidak ada orang bisa menolong engkau lagi. Pemuda-pemudi yang saya kasihi,
Biar engkau menjadi manusia yang beres, manusia yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, manusia yang kupingnya mau mendengar kebenaran. Semua pendengaran-pendengaran yang baik dijadikan sesuatu hukum di dalam hatimu untuk menerangi dan mengarahkan segala kelakuanmu, sehingga seumur hidup engkau diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, setelah dia mendengar kalimat ini, dia tidak berkata, terima kasih Yesus, engkau sudah sembuhkan saya. Terima kasih engkau telah menunjukkan bahwa saya menderita penyakit akibat saya berbuat dosa. Terima kasih engkau peringatkan saya jangan berbuat dosa lagi supaya kondisi tidak menjadi lebih buruk. Terima kasih 3 lapisan ini satu kali pun tidak dilakukan. Dia sama sekali anggap itu take it for granted. Pokoknya sudah sembuh, mau tidak mau berdosa lagi urusan saya. Kebebasan saya jangan diganggu. Urusanmu engkau Tuhan Maha Kuasa, sembuhkan saya. Sesudah itu urusan saya. Sudah saya berdosa, sembuhkan lagi. Setelah sembuhkan saya, engkau biarkan saya bebas. Saya bebas berbuat dosa, sembuhkan lagi. Inilah orang yang brengsek luar biasa. Bagaimana kita mengetahui dia tidak terima kasih dan hidupnya tidak beres? Setelah Yesus memberikan peringatan ini kepada dia, dia pergi langsung kepada orang Farisi. Dia pergi mencari pemimpin Yahudi dan berkata, sekarang saya sudah tahu yang menyembuhkan saya dan yang suruh saya angkat kasur itu orangnya saya sudah ketemu, namanya Yesus. Saudara-saudara, hatinya jahat, tidak beres, menerima anugerah, tapi reaksinya adalah tidak positif sama sekali. Sudah berapa lama engkau mendapat berkat Tuhan? Sudah mendengar firman Tuhan? Sudah menerima pengampunan Tuhan? Saya mau tanya, apa yang kau lakukan di dalam memperbaiki hidupmu? Jangan bicara sama orang lain, saya anggota Reform, saya sudah banyak dengar khotbah. Hidupmu lebih berzina dari binatang-binatang. Engkau lebih keji dari orang kafir. Engkau lebih remeh dari orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu engkau membanggakan, saya sudah Kristen, saya orang Reform. Silakan keluar, pergi. Saya malu melihat kalau engkau tidak bertobat. Apa gunanya hidup engkau begitu jauh dari Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan tidak mengizinkan kita tahu nama orang ini siapa. Tapi nama orang ini dicatat oleh Tuhan. Dan orang ini pasti ingin sekali mengetahui nama Yesus, karena dia play safe. Di dalam dunia ini banyak orang yang play safe. Apa artinya? Dalam situasi bagaimanapun dia utamakan keamanan sendiri. Orang yang terlalu pintar, dia akan cari sela-sela, cari selang-selang, cari celah-celah untuk membiarkan diri selalu berada di dalam keamanan. Dia harus cari segala akal untuk membahayakan orang lain demi menyelamatkan diri. Jangan berkawan dengan orang semacam ini. Di antara pergaulan dengan orang-orang begitu banyak, engkau cari barang siapa yang mau cari untung daripada engkau tapi tidak bertanggung jawab, jauhkan diri daripadanya. Barang siapa yang play safe, dia bahaya, membiarkan engkau mati, jauhkan diri daripadanya. Karena orang-orang semacam itu adalah orang-orang pada waktu sama-sama menikmati dia berada. Waktu sama-sama memikul salib dia lari. Waktu sama-sama hidup dia hari-hari lancar dia hadir. Waktu sama-sama harus pikul beban yang berat dia pasti menghilang. Engkau sebagai pemuda jauh dari rumahmu, jauh dari orang tuamu, dan engkau hidup di tengah-tengah banyak orang kafir. Jangan selalu ingin penasaran mengetahui hidup orang kafir bagaimana. Akhirnya lupa iman kekristenan yang diajarkan kepada kamu. Jangan suka merasakan seks itu apa. Akhirnya berani melanggar hukum kesucian daripada Alkitab. Khususnya perempuan-perempuan. Mereka yang bicara aku cinta kamu, engkau paling cantik, itu mulut selalu harus dikasih lombok. Karena mereka selalu mengatakan kalimat begini untuk menipu keperawanan daripada wanita yang masih polos dan bodoh. Saudara-saudara, pilihlah kawan dengan standar-standar yang dari wahyu umum dan reaksi filsafat-filsafat. Orang pintar juga mengajarkan.
Pilihlah kawan dari standar-standar orang dunia pun mengetahui. Konghucu mengatakan 有质有量有多闻. Bersahabat hanya dengan 3 macam orang. Orang yang tegas, lurus, jujur. Orang yang penuh pengertian dan mau betul-betul mempunyai semacam pengertian dan mempunyai semacam perasaan simpati kepada engkau. Dan orang yang mempunyai pengetahuan yang limpah, orang yang betul-betul learned, belajar baik-baik. Itu kawanmu. Orang yang bengkok-bengkok, orang yang sangat egois, orang yang hanya mementingkan play safe, dan orang yang pengertian dan pelajarannya tidak semangat, cuma mau nikmat, cuma mau daging, mau anggur, arak. Kawan-kawan ciurau penyu. Kalau waktu engkau berpesta dia datang. Kalau engkau minum dia datang. Tapi waktu kesulitan dia lari. Jangan berkawan dengan mereka. Yesus berkata, jangan berdosa lagi. Kau sudah sembuh. Kalau kau berbuat dosa lagi, engkau akan mengalami yang lebih buruk. Kalau orang ini tidak sadar, dia bukan manusia. Sudah 38 tahun berbaring, masih belum sadar? Mau memburu lagi? Kalau engkau sudah sembuh, engkau kira tidak mungkin jatuh lagi dalam penyakit. Kau akan menjadi lebih buruk jika engkau berbuat dosa. Mari kita menghargai semua kalimat-kalimat yang sulit masuk kuping. Orang Tionghoa mengatakan, 良药苦口利己，忠言逆耳利于心. Artinya obat yang sulit masuk ditelan karena pahit itu sangat baik untuk penyakitmu. Kalimat yang setia sulit didengar itu sangat baik untuk kelakuanmu. Jikalau ada orang memberikan kalimat-kalimat yang sulit didengar, sulit dimengerti, sulit ditelan, tapi kalimat itu setia, sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh mengatakan sesuatu untuk mengoperasi engkau, membuat engkau lebih bermutu, lebih maju di dalam hidup berkelakuan yang indah. Meskipun sulit didengar, terimalah. Obat yang pahit itu baik, yang manis bikin engkau paling sedikit kencing manis. Saudara-saudara, yang enak-enak, yang kalimatnya senang-senangkan kita, orang itu tidak tentu hatinya baik. Sebab itu, jadilah pemuda-pemudi yang berbijaksana. Jadi tugas saya adalah mendidik generasi muda untuk menjadi manusia yang beres, yang bertanggung jawab dan berjalan di dalam perjalanan yang sehat, kuat, setia dan tekun. Saudara-saudara, orang ini setelah diberikan nasihat Yesus, diberikan peringatan Yesus Kristus, dia pergi ke orang Yahudi. Nah, gua tahu dia yang suruh saya angkat kasur, itu namanya Yesus. Jadi kalau engkau mau matikan dia silakan. Sekarang saya sudah lapor ya. Ini loh jasaku. Beritahu musuhnya orang Yahudi siapa. Kurang ajar banget. Alkitab mengatakan selanjutnya, maka orang Yahudi semakin berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, ini pertama kali istilah bunuh muncul. Istilah membunuh Yesus pertama kali muncul bukan pasal 8, tapi pasal 5. Pasal ke-8, siapa yang mengatakan istilah membunuh Yesus? Yesus sendiri. Simply because I tell you the truth, and that is the reason you want to kill me. Hanya karena aku memberitakan kebenaran kepadamu, maka itulah sebabnya engkau mau membunuh aku. Itu istilah orang Yahudi membunuh Yesus. Mulai muncul dari mulut Yesus Kristus. Pasal 8. Tetapi dicatat daripada orang-orang Yahudi sendiri, itu pasal 11. Yaitu setelah Yesus membangkitkan Lazarus, maka mereka bermusyawarah, berdiskusi bagaimana membunuh Yesus. Jadi 11 mereka baru membuat satu tim rencana pembunuhan Yesus. Dan apa yang direncanakan bocor, didengar oleh orang lain. Maka orang mengatakan, pada saat itu orang Yahudi berkomprehensi mendiskusikan cara terbaik membunuh Yesus bagaimana.
Tetapi sebelum fase 11, fase 8 Yesus sudah tahu. Memang Yesus Tuhan, bukan? But Yesus mengatakan, simply because I want to tell you the truth, and that is the reason you want to kill me. Hanya karena aku memberitakan kebenaran kepadamu, itulah sebabnya engkau ingin membunuh aku. Ini fase 11, fase 8, lebih dari itu fase 5. Di sini muncul apa? Mereka sudah lebih berusaha membunuh Yesus. Lalu kita mau tanya, membunuh Yesus karena apa? Karena Yesus membunuh? Tidak. Karena Yesus mencuri? Tidak. Karena Yesus merampok? Tidak. Karena Yesus berzina? Tidak. Karena Yesus mengambil uang dari bank? Tidak. Karena Yesus mempunyai satu komplotan melawan agama pemerintah? Tidak. Mengapa membunuh Yesus? Di sini dicatat 3 sebab. Pertama, karena Yesus melanggar hari Sabat. Kedua, karena Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Ketiga, mempersamakan diri dengan Bapa. Nah, ketiga ini alasannya apa? Alasannya karena mereka mendengar, ditanya, kenapa engkau melanggar hari Sabat? Yesus menjawab, my Father does his work until today, and me too. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Saudara-saudara, hanya satu kalimat. Yesus jawab satu kalimat, dan mereka dari kalimat itu menegaskan harus membunuh Yesus dengan 3 alasan. Kalau orang tanya engkau jawab. Engkau jangan kira dengan jawabmu semua selesai. Karena jawabanmu akan dipakai untuk menjadi alasan membunuh kamu. Jadi manusia kalau sudah dendam, kalau sudah benci sama kamu, engkau makin menjelaskan, dia makin benci. Engkau lebih jelaskan, dia lebih benci. Engkau jelas terus menerus, dia benci tak habis-habis. Karena apa? Itu namanya prejudis. Namanya sentimen yang sudah preoccupied your mind. Itu cilaka sekali. Saudara-saudara, saya mengalami hal seperti ini sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi kalimat-kalimat yang menjadi jawaban selalu tidak mempan. Semua yang kita jelaskan supaya mereka mengerti, tidak mengerti. Makin ngomong, makin tidak dipercaya. Kalau tidak percaya, sudah tidak percaya. Pikirannya diikat oleh skeptisisme, diikat, dibelenggu oleh kecurigaan tak habis-habis. Pria yang mempunyai wanita yang cantik sekali sebagai istrinya, dan tentu bahagia. Hanya bahagia waktu hari pernikahan. Setelah wanita yang cantik engkau miliki menjadi istrimu, sesudah itu lalu engkau melihat semua laki terus lihat dia, tidak lihat kamu. Engkau mulai rasa kurang bahagia. Maka kalau engkau mau bahagia, nikahlah yang jelek sekali. Lalu engkau jalan di mana-mana, ada orang lihat istrimu terus lihat kamu, engkau bangga. Saudara-saudara, ini namanya relativisme. Ya, tahu tidak? Nah, seorang pria yang menikah dengan wanita yang cantik sekali, lalu semua orang lihat wanita itu, semua memuji istrinya cantik. Lalu dia bilang, gua apain? Gua jadi apa lu? Ya, lu setan lah yang jadi manusia menikah sama orang. Dia tidak rasa bahagia. Lalu pelan-pelan kalau sudah mulai tua, dia mulai ketakutan istri diambil orang lain. Lebih tidak bahagia lagi. Nah, ini cuma sekedar kasih tahu cermin masyarakat supaya kamu mengerti bagaimana menempatkan diri menjadi orang bahagia, gitu aja ya. Pokoknya gaul sama orang tua pasti untung dan rugi. Lalu seorang laki-laki, dia mulai khawatir, mulai sangsi, mulai ragu-ragu. Istrinya mungkin tidak sama orang lain. Kalau dia lihat istrinya sedang lihat orang laki lain, wah hatinya terbakar. Kurang ajar, lu lihat orang lainnya. Lah kalau dia mau bahagia mestinya menikah sama perempuan yang buta kan. Tidak bisa jadi setia sama gua terus begitu. Jadi dia mulai pikir ini istri saya senang sama siapa. Apalagi kalau istrinya pergi sendiri. Waktu pulang, dia mulai cari. Lu tadi ada bau laki-laki tidak? Ada apa itu? Keringatnya laki punya bau atau tidak? Atau engkau dicium siapa gitu?
Lalu seorang perempuan yang setiap kali kalau pergi sendiri pulang, lakinya cari terus di bagiannya ada rambut yang kasar tidak, ada rambut daripada orang laki atau tidak. Ayo lu tadi dipeluk sama siapa? Ayo ngaku jujur. Nggak ada, itu rambut sendiri. Nggak, rambutmu lebih halus kok. Ini kasar kok. Sebenarnya ribut rambut toh. Nggak habis karena curiga. Lalu istrinya menjelaskan makin jelas, dia makin tidak percaya. Satu kali istrinya pulang, dia cari terus sampai 15 menit, nggak ada rambut. Kalau ada rambut selesai kan, membuktikan nggak ada orang pernah peluk dia. Akhirnya sudah cari setengah mati nggak rambut. Si pria nangis. Loh, kenapa lu nangis? Kan nggak ada rambut dong. Nggak apa-apa. Dia jawab apa dong? Gua baru tahu yang gundul kamu juga mau. Jadi percuma dijelaskan. Karena apa? Kan dia sudah menaruh curiga. Sudah menaruh curiga, you makin jelas, dia makin curiga, makin jelas, makin curiga. Maka tidak beres-beres itu hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau saudara prejudis, saudara-saudara, mereka mengatakan, kenapa engkau melakukan hal ini hari Sabat? Wah, ini manusia yang dicipta oleh Tuhan Yesus, kurang ajar sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus begitu sopan. Engkau menyerang, menanya, menantang seperti itu. Mari dengar, saya menjawab. My father does his work until today, and me too. Bapakku bekerja sampai hari ini, dan saya juga. Oh begitu. Jadi bapakmu, yaitu Tuhan Allah, hari Sabat masih bekerja, dan kamu juga. Berarti kamu anak yang taat kepada Bapa. Oh, gua baru ngerti. Ya sudah, kalau gini, tak apa-apa. Begitu? Tidak, dicari-cari dari kalimat jawaban. Apakah yang menjadi alasan boleh membunuh dia? Karena sudah mau membunuh, makin jelas makin tak beres. Kadang-kadang kalau orang mencela atau memfitnah engkau, cara terbaik yaitu keep quiet, never answer. You must not think that your answer will solve the problem. Probably it will create more problem after that. Saudara-saudara, saya karena tidak mengizinkan permintaan seseorang, patong saya harap saya ditabiskan menjadi pendeta. Saya tidak mengizinkan. Orang itu mulai menjadi musuh saya, lalu tulis internet maki-maki saya. Sudah lebih mungkin 1 juta huruf, kirim ke seluruh dunia, ke Tiongkok, ke Amerika, kemana saja. Orangnya ada di Perancis. Lalu saya pertama-tama melihat, wah jengkel sekali. Hanya karena saya tidak mau bertabiskan engkau menjadi pendeta, engkau menjadi musuhku. Ini orang yang kelihatan paling dekat dengan saya, justru hatinya lain. Tapi akhirnya saya mengambil satu keputusan, never answer. Saya tidak jawab. Lalu pelan-pelan dalam setengah tahun, dalam 1 tahun, banyak orang Tionghoa yang melihat internet, melihat Stephen Tong dimaki-maki, difitnah, di ngomong kalimat begitu banyak. Sebagian percaya. Sebagian percaya, baru tahu Stephen Tong begitu jelek, begitu tidak bagus. Tapi saya tidak jawab. Mereka diam-diam, saya tidak jawab lagi. Dia marah-marah, saya tidak jawab lagi. Pelan-pelan orang mengatakan, mungkin yang dikatakan benar kok. Kalau udah benar kok, mengapa Stephen Tong kok tidak jawab? Pasti karena Stephen Tong diam-diam karena mengaku salahnya. Saya tetap tidak jawab. Jadi orang bereaksi ini, saya tidak jawab. Lalu orang tanya, why you never answer? Kenapa dia marah sama kamu, kamu diam aja? Kenapa tidak menjawab? Saya baru menjawab orang ini. Kenapa tidak jawab? Karena my calling is not to defend myself. My calling is to preach the gospel. Saya begitu sibuk mengabar Injil. Saya tidak pernah dipanggil Tuhan untuk membela seorang yang namanya Stephen Tong. Nah kalau begini namamu dirusak, seluruh dunia maki kamu, biarin dong. Seluruh dunia maki saya, kalau Tuhan terima saya, apa bedanya? Saya tidak pernah rasa takut difitnah orang lain. Karena kalau Tuhan memberkati saya, bagaimana dibanting, difitnah, bahkan dipakut atau salib, tetap saya bisa bangkit kok. Kalau orang mempunyai kuasa kebangkitan, kenapa takut dimatikan? Sekarang sudah 2 tahun lebih, serangan sampai sekarang, saben hari. Tapi saya tidak pernah mau lihat orang cuma lapor sama saya.
Orang lain mengatakan, oh begitu ya, masa Stephen Tong jahatnya, jeleknya begitu banyak sampai tulisnya tidak habis-habis. Dan yang ditulis balik putar-putar dari situ. Bukan terputar-putar dari situ. Dari dulu yang ditulis sampai sekarang banyak perbedaan. Itu orang gila kali. Lalu saya tidak usah jawab. Mereka mulai sadar, mulai mengetahui, there is a man called Stephen Tong never answer and never defend himself. Nah inilah cara Yesus Kristus. Yesus dimaki tidak membalas. Yesus diam-diam. Yesus membiarkan orang membunuh dia atas kayu salib. Saya hanya murid dia. Saya hanya belajar saja. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini engkau berusaha membunuh Yesus. Masih ingat khotbah sebelumnya saya berkata, hati saya sangat berat mengkhotbahkan pasal 5. Karena ini pasal yang kejam. Ini pasal yang bahaya. Ini pasal yang menentukan matinya Yesus. Dari pasal pertama, pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai pasal 5, Yesus ditentukan harus mati. Tidak mungkin berubah nasib lagi. Tidak mungkin melarikan diri. Tidak mungkin mengamankan diri lagi. Setelah pasal 5 dia harus menuju ke Yerusalem, menuju ke Golgota, menuju ke atas kayu salib. Harus dibunuh sampai mati mengalir darah. Tetapi kalau tidak demikian, tidak ada kemungkinan keselamatan yang disediakan Tuhan bisa digenapi oleh Yesus. Tapi saya mau meninggalkan beberapa pertanyaan. Yesus mengatakan, my Father. Kapan mulai? Dia pertama kali bicara sama orang Yahudi, my Father, menyebut Allah Bapa sebagai Bapanya. Orang liberal mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan dia anak Allah. Ini jawaban, my Father. Di sini dia mengaku dia anak Allah. Orang-orang liberal daripada Tübingen School, daripada Christian Ferdinand Bauer, lalu sampai kepada orang-orang yang berada pada higher criticism, daripada Wellhausen, daripada yang disebut itu orang-orang yang disebut Adolf von Harnack dan Wilhelm Hermann, guru-guru besar daripada Kalbath. Mereka semua menganggap Yesus tidak pernah mengatakan diri adalah anak Allah. Tapi Alkitab mengatakan Yesus mengatakan my Father. Kedua, Yesus mengatakan my Father does his work. Dia bekerja terus sampai hari ini. Hari apa? Hari Sabat. Berarti Tuhan Allah bekerja pada hari Sabat? Iya. Hari Sabat tidak boleh kerja? Iya. Tidak boleh kerja berarti tidak boleh menyembuhkan? Tidak. Mengapa kalau menyembuhkan boleh? Karena ini hari Sabat adalah hari di mana Tuhan bekerja. Di dalam ayat ini kita melihat banyak hal teologis yang perlu kita selidiki. Berarti selama ini dari Musa memberikan perintah keempat, peliharalah hari Sabat. Sampai pasal 5 Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang Israel semua salah mengerti hari Sabat. Mereka mengatakan saya tidak kerjakan apa-apa di hari Sabat. Karena Allah berhenti bekerja setelah dia 6 hari menciptakan segala sesuatu. Nanti beristirahat, maka saya beristirahat. Yesus membongkar, you are wrong. Allah tidak bekerja? No, dia bekerja. Bekerja pada hari apa? Bekerja pada hari Sabat. Bagi yang mengetahui, karena dia bekerja sampai hari ini. Kalau dia mengatakan my Father does his work until now, except every Sabbath. Kalau Yesus mengatakan Tuhan Bapakku bekerja terus menerus, tak berhenti, kecuali setiap hari Sabat berhenti. Baru kita mengatakan dia berhenti. Tapi Yesus mengatakan Bapakku bekerja sampai hari ini, berarti tidak pernah satu hari dia berhenti. Me too, aku juga. Di sini pengkoreksian. Yesus sengaja pakai hari Sabat untuk menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Untuk mengkoreksi konsep dan teologi yang salah dari seluruh Yahudi selama 1500 tahun. Lalu engkau tanya, kenapa membiarkan mereka salah 1500 tahun baru dikoreksi? Kenapa nabi-nabi tidak koreksi? Saya akan menjawab, engkau salah. Mereka salah, engkau salah juga. Nabi sudah pernah koreksi, tapi mereka tidak dengar. Engkau bilang kapan? Kapan ada nabi yang koreksi? Saudara baca Yesaya pasal 1. Tuhan berkata, aku bosan hari Sabatmu. Aku
bosan persembahan darah dari korbanmu. Setiap tanggal 1, setiap tanggal 15, setiap hari Sabat engkau melakukan hal ini. Bagi saya itu sudah saya bosan. Mereka tidak mengerti artinya Sabat. Dan arti Sabat sesungguhnya disimpan di dalam satu pengeluhan Tuhan Allah yang mengatakan, aku bersumpah demi namaku, umatku 40 tahun berkeliaran di dalam padang belantara. Mereka tidak beriman kepadaku. Dan mereka 40 tahun terus menerus mencobai aku. Maka aku bersumpah mereka tidak akan, pasti tidak akan masuk ke dalam Sabat itu. Jadi Sabat itulah, itu Sabat. Sabat hari ke-7 ini bukan Sabat yang sesungguhnya. Sabat itu adalah that Sabbath, that rest, yaitu perdamaian, peristirahat itu yang disebut itu adalah keselamatan yang sejati. Berdamai dengan Tuhan Allah, tidak lagi dibelenggu oleh dosa, menjadi yang beristirahat di dalam pangkuan Tuhan Allah karena sudah diampuni dosa. That's Sabbath. Arti sesungguhnya dari hari Sabat adalah beristirahat, berdamai, dan mendapatkan sejahtera dan sentosa di dalam Tuhan. Itu hari Sabat. Dan hari itu hari kerja, bukan hari berhenti kerja. Kita terlalu terikat oleh harafiah. 6 hari Tuhan Allah bekerja, hari ke-7 berhenti sama sekali tidak kerja. Setelah kerja sudah 6 hari capek, sekarang tidur. Kalau Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu 6 hari, lalu hari ke-7 dia tidur, siapa yang menjaga yang sudah diciptakan? Matahari diputari oleh bumi, bumi diputari oleh bulan, semua sudah dicipta selesai. Sesudah selesai, terus Tuhan Allah berhenti, tidak bekerja. Siapa menopang? Nah, ini tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Maka saya berkata kepada saudara, the day God accomplished His creation work, that is the day He start His maintenance work. Hari Tuhan berhenti menciptakan segala sesuatu, saat itu hari sama-sama waktunya dia mulai menopang segala sesuatu. Setelah dia mencipta selesai, dia berhenti dari penciptaan, dia mulai dari penopangan. Sehingga Allah tidak pernah berhenti. Allah tidak pernah ada hari Sabat. Hari Sabat berhenti adalah hari Sabat mulai. Berhenti mencipta, mulai menopang. Maka Yesus berkata, my Father does His work until today and me too. Saya akan meneruskan lebih ketat daripada isu-isu teologis mengenai perbedaan konsep Yahudi di dalam hari Sabat dan konsep Yesus Kristus di dalam hari Sabat. Dan di sini kita memputar dari perjanjian lama sampai menjadi perjanjian baru. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih segala pengajaran yang menghidupkan kami dan membawa kami kepada kebenaran, membuat kami lebih hidup, lebih suci, lebih dekat dengan rencana Tuhan. Tuhan pimpinlah kami, beri kekuatan kepada kami, kesadaran untuk menerima iman yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.